Pada pertengahan tahun 1920-an di Copenhagen di negara Denmark, hiduplah sepasang suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai pelukis, yakni Einar Wegener dan Gerda Wegener. Einar dikenal sebagai pelukis lanskap yang cukup terkenal di kota itu, sementara Gerda lebih fokus dalam melukis objek manusia, meskipun karir mereka belum sepenuhnya diakui karena karya-karyanya kerap ditolak oleh galeri. Selama 6 tahun menikah tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Padahal Einar adalah pria yang di mata Gerda, mampu memenuhi perannya sebagai suami secara utuh, termasuk dalam kehidupan ranjang. Namun ada satu sisi dalam diri Einar yang membingungkan dirinya sendiri, di mana ia selalu merasa tertarik pada pakaian wanita dan terpikat melihat perempuan berdandan. Kemudian suatu hari saat Gerda sedang mengerjakan proyek lukisannya, ia mendapati bahwa sahabat sekaligus modelnya yang bernama Ulla tidak bisa datang. Dan karena butuh penyelesaian cepat, Gerda lalu meminta Einar untuk menggantikan posisi Ulla sebagai model untuk lukisannya. Einar yang sangat mencintai dan mendukung istrinya pun langsung setuju. Ia mengenakan stoking dan sepatu wanita, yang merupakan bagian tubuh yang harus diselesaikan dalam lukisan Gerda. Saat itu tanpa diduga si Einar justru merasa nyaman. Jantungnya berdegup kencang saat merasakan bahan gaun menyentuh kulitnya. Tak lama kemudian, Ulla muncul dan melihat Einar dalam penampilannya sebagai perempuan. Ia pun menggoda dengan memanggil Einar dengan nama Lily, nama yang ia ambil dari buket bunga yang dibawanya. Kemudian menjelang malam, Einar semakin tertarik ketika melihat Gerda mengenakan gaun tidur baru yang indah. Ia bahkan melarang istrinya untuk melepas gaun tersebut. Gerda pun bercanda dan berkata bahwa Einar boleh memakainya jika ia ingin. Hingga pada suatu malam saat Gerda mencoba merayu sang suami, ia justru menemukan Einar diam-diam sedang mengenakan gaun tidurnya. Meski terkejut, Gerda mencoba berpikir positif dan menganggap suaminya hanya iseng belaka. Lalu pada keesokan harinya, Einar terlihat memandangi sketsa dirinya yang dibuat oleh Gerda, dan ia begitu terpesona melihat sisi femininnya dalam lukisan tersebut. Gerda sendiri merasa sangat senang karena karyanya kini mendapat pujian. Ia lalu memberitahu Einar tentang undangan ke pesta para seniman di Copenhagen. Meskipun Einar bukan tipe orang yang suka keramaian, ia tidak bisa menolak ketika Gerda mengusulkan ide iseng, yaitu agar Einar datang ke pesta dengan menyamar sebagai Lily supaya tak ada orang yang mengenalinya. Pada akhirnya persiapan pun dimulai. Mereka mempersiapkan riasan, menyewa gaun dan Einar mulai belajar gerak tubuh serta cara berjalan seorang wanita. Meskipun awalnya ini hanya lelucon bagi Gerda, namun bagi Einar, menjadi Lily terasa begitu nyata dan menyenangkan. Kemudian pada hari pesta, Gerda terlihat datang ditemani Lily. Ulla yang sudah tahu siapa sebenarnya Lily, ia pun langsung mengenalinya. Saat itu si Gerda memperkenalkan Lily sebagai sepupunya Einar. Dan seketika kehadiran Lily pun langsung mencuri perhatian para pria yang ada di tempat itu. Lily yang merasa gugup terus berusaha untuk berada di sisi Gerda. Namun ketika Gerda harus meninggalkan Lily sebentar untuk menyapa teman-temannya, Lily terpaksa duduk sendirian. Di saat itulah seorang pria bernama Henrik yang sedari tadi memandangi Lily dengan penuh ketertarikan, terlihat menghampirinya dan mengajak berkenalan. Lily memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Einar. Henrik pun mengungkapkan bahwa mereka berdua sama-sama penyendiri. Karena itu ia lalu mengajak Lily ke sebuah ruangan yang lebih sepi. Di sana Henrik menyatakan ketertarikannya dan meminta izin untuk mencium Lily. Dan tentu saja Lily yang terkejut pun tak sengaja langsung mimisan. Tepat saat itu, Gerda masuk dan menyaksikan kejadian tersebut lalu segera membawa Lily pulang. Keesokan harinya saat di rumah, Gerda meminta Einar untuk mengakhiri perannya sebagai sosok Lily.
Namun Einer merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Meski begitu Gerda bersikeras bahwa itu hanya perasaan yang menyesatkan dan meminta Einer untuk berusaha menghapus Lily dari kehidupannya. Merasa tertekan dan bingung, Einer pergi ke tempat penyewaan kostum opera yang pernah ia kunjungi bersama Gerda. Di sana ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dan membayangkan tubuhnya tanpa organ kelamin laki-laki. Tidak lama setelah itu, Einer dalam wujud Lily kembali menemui Hendrik di sebuah restoran. Sementara itu di rumah, Gerda merenungkan kembali sketsa-sketsa wajah Einer saat menjadi Lily. Ia memandangi lukisan-lukisan itu dalam diam dan kemudian mulai melukis potret Lily di atas kanvas. Dan ketika Einer pulang, ia mendapati Gerda tengah duduk terpaku di depan lukisan barunya. Gerda tampak terguncang, karena perlahan ia menyadari bahwa sosok Lily terasa lebih cocok bagi suaminya dibanding sebagai Einer. Tak lama kemudian, Gerda mendatangi seorang pelelang lukisan yang dulu sering menolak karya-karyanya. Namun kali ini pelelang itu malah menunjukkan ketertarikan besar terhadap lukisan Lily. Ia bahkan meminta lebih banyak potret Lily untuk koleksinya. Di sisi lain, Lily diam-diam kembali datang ke rumah Hendrik. Dan saat mereka sedang larut dalam kemesraan, Hendrik memanggilnya dengan nama Einer. Ternyata si Hendrik ini telah menyadari bahwa Lily adalah Einer. Dan secara mengejutkan ia mengakui bahwa dirinya juga tertarik pada Einer. Karena ternyata si Hendrik ini adalah jenis penyuka terong makan terong. Terkejut karena identitasnya terbongkar, Lily pun memilih pergi meninggalkan Hendrik. Dan saat kembali ke rumah, Gerda mendapati Einer telah kembali menjadi Lily dan tengah menangis. Dengan penuh empati si Gerda mencoba menenangkan suaminya itu. Di situ Einer pun mengaku bahwa ia baru saja bertemu dengan Hendrik. Gerda lalu bertanya, sejauh apa hubungan antara Einer dan Hendrik? Einer menjawab dengan tegas bahwa dirinya sebagai Einer tetap mencintai Gerda, tetapi sosok yang bersama Hendrik itu adalah Lily. Gerda kembali bertanya, apakah ada pria lain selain Hendrik? Einer kemudian menceritakan masa kecilnya, di mana ia pernah dicium oleh seorang anak laki-laki bernama Hans, dan sejak saat itu entah kenapa ia langsung menyukai Hans. Setelah pengakuan tersebut, Gerda pun langsung membawa Einer ke dokter spesialis untuk mencari jawaban. Si dokter menyimpulkan bahwa tubuh Einer mengalami ketidakseimbangan kimia yang membuatnya bingung antara sisi maskulin dan feminimnya. Ia kemudian merekomendasikan terapi radiasi. Sementara si Gerda dengan setia terus mendampingi suaminya selama proses terapi itu. Namun usai terapi, dengan wajah sedih Einer berkata bahwa dokter telah menyakiti Lily. Beberapa saat kemudian, dokter memanggil Gerda dan menyatakan bahwa secara medis tidak ada kelainan hormon dalam tubuh Einer. Ia malah menyimpulkan bahwa Einer mengalami gangguan mental dan ia pun memutuskan untuk menghentikan pengobatan pada Einer. Tak lama setelah itu, Gerda mendapat undangan dari pelelang yang sebelumnya tertarik pada lukisan Lily. Dan ternyata lukisan itu telah terjual, dan Gerda bahkan diundang untuk berpartisipasi dalam pameran seni dunia di Paris. Namun sesampainya di rumah, ia menerima surat dari pihak dokter yang berniat mengirim Einer ke rumah sakit jiwa karena dianggap telah mengalami penyimpangan. Dan tanpa memberitahu tentang surat itu, Gerda membujuk Einer untuk ikut bersamanya ke Paris. Kemudian saat pameran berlangsung, lukisan-lukisan Lily terlihat mendapatkan pujian dari banyak orang. Mereka bahkan ingin bertemu langsung dengan sosok dalam lukisan tersebut. Einer yang berdiri tak jauh dari situ, terlihat tampak bangga mendengar apresiasi itu. Beberapa waktu kemudian saat Gerda sedang melukis, ia mengajak Einer untuk melukis bersama. Namun Einer menolak dengan mengatakan, aku sudah tak bisa lagi mengingat seperti apa lanskap itu. Ia lalu pamit keluar rumah dan pergi ke sebuah pertunjukan wanita penghibur. Dari balik kaca,
Einer mengamati setiap gerakan wanita itu dengan seksama, seolah mencoba memahami dan meniru gerakan mereka. Sementara di tempat lain, Gerda akhirnya berhasil menemukan Hans yang merupakan teman masa kecil Einer. Ia kemudian bertanya mengenai kejadian di masa lalu saat Hans mencium Einer. Hans menjelaskan bahwa saat itu ia hanya bercanda karena melihat Einer tampak manis saat mengenakan celemek milik neneknya. Gerda pun mengungkapkan maksudnya yang sebenarnya. Ia dengan jujur meminta bantuan Hans untuk membantu Einer yang kini sedang kehilangan arah dan mengalami krisis jati diri. Lalu pada keesokan harinya, Gerda memberitahu Einer bahwa malam nanti Hans akan datang berkunjung untuk bertemu dengannya. Dan saat kembali ke rumah bersama Hans, Gerda pun terkejut melihat bahwa Einer telah sepenuhnya bertransformasi menjadi Lily. Dalam pertemuan itu Lily tampak sangat antusias berbicara dengan Hans, ia bahkan terlihat mengabaikan perasaan kecewa Gerda. Di tengah percakapan itu, Lily mulai menyadari bahwa Hans kemungkinan besar sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan karena merasa canggung, Lily kemudian masuk ke kamar dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Gerda kemudian meminta maaf kepada Hans atas situasi tersebut dan dengan sopan menyuruhnya untuk pulang. Lalu pada keesokan harinya, Gerda kembali dibuat terkejut saat melihat Lily tampil anggun dengan pakaian baru dan syal yang baru dibelinya, padahal mereka sedang kesulitan secara finansial. Lily lalu menyarankan Gerda untuk kembali melukis dirinya karena potret Lily yang sebelumnya sangat laku keras dan dicari oleh para penggemar lukisan. Karena itu ia yakin bahwa lukisan terbaru pun pasti akan mendapat sambutan serupa. Dan ternyata benar, pameran lukisan Gerda kembali dipenuhi pengunjung, termasuk Hans yang juga hadir di malam itu. Di tengah acara, Hans yang mulai menaruh hati pada Gerda terlihat memberanikan diri dan mengajaknya untuk makan malam. Namun Gerda menolak dengan halus. Meskipun hatinya sedang rapuh, ia masih istri sah Einer dan tidak bisa mengkhianati ikatan itu. Pada malam itu saat pulang di bawah hujan, hati Gerda terasa sangat sepi karena ia merindukan Einer yang dulu. Sesampainya di rumah, Gerda pun langsung memohon kepada Lily agar mengembalikan sosok Einer. Namun Lily hanya bisa berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukannya. Merasa putus asa, Gerda memutuskan keluar rumah dan pergi menemui Hans. Sementara itu Einer terlihat melepaskan semua atribut Lily dan duduk untuk menunggu istrinya pulang. Dalam hati Einer berkata bahwa ia sangat mencintai Gerda dan tidak ingin kehilangan perempuan itu. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, ucapnya dengan pelan. Beberapa waktu kemudian, Gerda dan Einer menemui Ulla yang kebetulan juga sedang berada di Paris. Melihat kondisi Einer, Ulla merasa iba dan menyarankan Gerda untuk membawa suaminya ke dokter yang ia percaya dapat membantunya. Kemudian di suatu malam, Gerda menghampiri Einer yang sedang duduk merenung sendirian. Di situ Gerda menyampaikan penyesalannya karena dulu pernah memintanya untuk menjadi model lukisan menggantikan Ulla, yang secara tidak langsung membangkitkan sisi Lily. Namun dengan lembut Einer menjawab bahwa ia justru berterima kasih karena melalui peristiwa itu, Lily bisa hadir dalam hidupnya. Tak sanggup melihat penderitaan suaminya, Gerda pun membawa Einer menemui dokter yang disarankan oleh Ulla, seorang ahli bernama Dr. Warner. Dalam pertemuan itu Einer mengungkapkan keyakinannya bahwa dirinya adalah seorang perempuan, dan Gerda memberikan dukungan penuh atas pernyataan suaminya itu. Karena itulah Dr. Warner menyarankan Einer untuk menjalani prosedur operasi transgender. Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah pengangkatan organ kelamin laki-laki, dan yang kedua adalah tahap rekonstruksi organ kelamin wanita. Namun si dokter juga memperingatkan bahwa tahap kedua itu memiliki risiko yang tinggi, seperti rentan infeksi dan komplikasi serius. Dengan ditemani Gerda dan Hans, Einer akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri ke Jerman ke tempat klinik Dr. Warner berada.
Dan sebelum pergi, ia pun mencium istrinya untuk terakhir kalinya sebagai seorang Einar Wegener. Setibanya di lokasi, Lily memperkenalkan dirinya dengan nama baru, yaitu Lily LB. Dan pada hari operasi pertama, Gerda terlihat datang secara mengejutkan untuk mendampingi Lily. Kehadiran Gerda itu membuat Lily merasa kuat dan didukung. Karena itulah usai operasi, Lily mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Gerda yang selalu berada di sisinya. Gerda lalu mengajak Lily kembali ke Copenhagen untuk memulihkan diri sambil menunggu kesiapan untuk menjalani operasi tahap kedua. Dan sesampainya di Copenhagen, perhatian Gerda tidak pernah surut. Ia dengan penuh kasih sayang selalu mengingatkan Lily untuk minum obat dan makan tepat waktu, dan hidup Lily pun tampak mulai stabil. Kini Lily juga bekerja sebagai pramuniaga di sebuah departemen store dan mulai bergaul dengan sekelompok wanita. Kemudian pada suatu hari, ia kembali bertemu dengan Hendrik dan menceritakan bahwa dirinya sedang menjalani proses transgender melalui serangkaian operasi. Kemudian di suatu malam yang tenang, Gerda mencoba membujuk Lily untuk kembali melukis, karena bagaimanapun dalam dirinya masih ada jiwa Einar. Namun Lily dengan tenang menolak dengan berkata bahwa Einar sudah tiada. Beberapa hari kemudian, Lily memberitahu Gerda bahwa ia telah memutuskan untuk segera menjalani operasi kedua. Gerda yang khawatir akan kondisi Lily, ia pun mencoba membujuk agar menunda karena ia merasa Lily belum cukup kuat. Namun si Lily tetap pada keputusannya dan meminta Gerda untuk menemaninya ke Jerman. Gerda yang dihantui rasa takut, dengan berat hati menolak. "Aku tak sanggup melihatmu menyakiti dirimu sendiri," ucapnya dengan lirih. Dan saat Lily bersiap menjalani operasi kedua, Dr. Warner kembali mengingatkan bahwa prosedur ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Meski begitu si Lily tampak tegar dan siap menghadapinya. Dan tidak disangka, Gerda tiba-tiba muncul untuk memberikan semangat. Lily pun terharu, karena baginya hanya Gerda lah yang benar-benar mengerti dan menerima siapa dirinya. Dan ketika Gerda kembali ke hotel, Hans tiba-tiba muncul dan ia pun langsung menenangkan Gerda dengan memeluknya dalam diam. Singkat cerita, hari operasi pun tiba. Gerda dan Hans terlihat menemani Lily hingga ke ruang operasi. Dan setelah prosedur selesai, Dr. Warner memanggil Gerda untuk berbicara secara pribadi. Dengan nada serius ia menjelaskan bahwa operasinya tidak berjalan lancar. Lily kehilangan banyak darah dan kini sedang berjuang melawan demam tingginya. Dengan penuh cinta dan ketulusan, Gerda tetap berada di sisi Lily, merawat dan menemaninya melewati masa-masa kritis. Saat Lily terbangun, ia mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya dirinya telah menjadi wanita seutuhnya. Mereka kemudian duduk bersama di taman sambil berpegangan tangan dalam keheningan yang damai. Di situ Lily bercerita bahwa semalam ia bermimpi berada dalam pelukan ibunya saat bayi, dan sang ibu memanggilnya dengan nama Lily. Tak lama setelah itu, genggaman tangannya pun perlahan terlepas dan mata Lily tertutup dengan damai untuk selama-lamanya. Film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita dari film yang berjudul The Danish Girl yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini memberikan pelajaran bagi kita. Jangan pernah merubah fitrah yang telah Tuhan tetapkan dalam diri kita. Tentunya jika ada seorang laki-laki ingin untuk menjadi seorang perempuan, maka itu adalah sebuah penyakit dan harus segera disembuhkan agar tidak kebablasan. Pada akhirnya Mimin izin pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.